Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita dalam pembelajaran materi bimbingan dan konseling pada kesempatan kali ini. Oh ya, Ibu ucapkan selamat datang bagi santriwan, santriwati yang telah tiba di asrama. Semoga yang belum bisa menyusul segera, ya. Semoga COVID ini segera berakhir, ya, segera selesai dan kita bisa kembali belajar dengan tatap muka. Baik anak-anakku sekalian, materi kita, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita kali ini yaitu mengenai belajar di masa pandemi. Ya, tema kita yaitu tetap semangat belajar di masa pandemi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu dapat memahami dan memiliki sikap positif untuk membangkitkan motivasi belajar di masa pandemi hingga mampu menyelesaikan pembelajaran atau pelajaran dengan baik dan tentunya bisa berprestasi. Apersepsi untuk materi kita kali ini. Motivasi belajar sangat penting dalam pengembangan diri, sebab pengembangan diri adalah belajar. Belajar adalah pengembangan diri. Ya, dengan belajar kita berusaha untuk mengembangkan diri kita, memajukan pikiran dengan mengembangkan pikiran kita, pola pikir kita, wawasan kita, dan juga menambah atau mengasah kognitif kita. Belajar adalah pengembangan diri dan pengembangan diri adalah belajar, atau sebaliknya, pengembangan diri adalah belajar dan belajar adalah pengembangan diri. Jadi saling berkaitan, ya, karena itu adalah dengan kita belajar kita berusaha untuk mengembangkan diri kita. Jika kalian ingin lebih sukses dibanding pencapaian kalian saat ini, kuncinya ialah jangan pernah berhenti untuk belajar. Makanya ya, beberapa abad yang lalu Nabi sudah mengatakan dalam suatu hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, ya, dari sejak kita dilahirkan, dari sejak kita balita hingga akhir hayat kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Dampak penyebaran pandemi COVID-19 saat ini, ya, di Indonesia khususnya, membuat banyak sekolah maupun perguruan tinggi memutuskan untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh, ya, atau PJJ di rumah secara daring, ya, dalam jaringan. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri, ya, sudah pasti, karena hal yang baru merupakan kita akan mendapatkan tantangan untuk hal-hal yang baru tentunya, karena dianggap lebih fleksibel, ya, lebih bebas. Peserta didik justru dituntut agar memiliki komitmen. Ini yang penting, komitmen untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah maupun di asrama. Ya, karena basis sekolah kita itu sekolah boarding, jadi ada yang di rumah, ada yang juga di asrama. Ya, jadi kuncinya adalah komitmen, pengertian dari motivasi belajar. Ya, ada dua kata, ada motivasi dan belajar. Oke, kita ungkap pengertian dari motivasi. Motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau goals. Ya, lagi-lagi Ibu katakan goals. Kenapa? Karena memang kita harus punya goals, harus punya tujuan. Ya, beberapa waktu lalu Ibu sudah sampaikan, kalian harus punya goals di semester 2 ini. Di 2021 ini harus ada goals. Supaya apa? Kalian bisa bisa fokus dengan apa yang akan kalian lakukan. Ya, atau tujuan kita punya goals atau perasaan atau insentif sehingga kita punya semangat. Ini namanya motivasi, ya. Oke.
Selanjutnya, pengertian belajar. Belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku, ya, sebagai hasil dari terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku baru tersebut bukan disebabkan oleh adanya kematangan, ya, atau oleh adanya perubahan sementara oleh suatu hal, ya, tapi hal ini merupakan suatu proses dari pembelajaran tersebut. Itu. Oke, dari dua kata tersebut kita gabungkan, ya. Tadi ada motivasi, ada belajar. Sekarang kita gabungkan dua kata tersebut menjadi motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar itu merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang, ya, di mana ada suatu dorongan, ada suatu motivasi untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tersebut, ya. Jadi dua-duanya saling berkaitan. Oke. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar. Ada faktor internal, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal, faktor apa saja yang termasuk faktor internal? Di antaranya itu faktor jasmani, ya, kesehatan kita, kemudian lagi ada juga faktor psikologis kita, ya, termasuk di dalamnya intelijensi, minat, motivasi, perhatian, bakat, ya, kematangan, dan kesiapan kita untuk belajar. Kemudian apalagi faktor kelelahan, nah ini juga bisa berpengaruh. Kalau kita dalam kondisi lelah, ya kita bisa jadi kita menjadi kurang fokus belajar. Nah ini bisa mempengaruhi, ya. Jadi faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri kita sendiri. Oke, yang kedua itu faktor eksternal, ya, itu faktor keluarga, ya, bagaimana orang tua cara mendidik anak-anaknya, bagaimana relasi kalian dengan anggota keluarga, dengan kakak, dengan adik, ya, atau dengan anggota keluarga lainnya. Kemudian suasana di rumah bagaimana, ya, kondisi lingkungan tenang atau bising, itu bisa mempengaruhi, ya. Kemudian lagi ada faktor sekolah, ya, metode mengajar, kurikulum, ya, bagaimana relasi dengan guru-guru dan teman-teman kalian, disiplin sekolah dan lain sebagainya, ya. Dan juga faktor masyarakat, ya, bagaimana kegiatan siswa dalam masyarakat, ya, punya peran apa di dalamnya. Nah, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar pun ada juga, ya. Yang pertama itu faktor cita-cita. Ya, jadi kalian harus punya cita-cita, ya. Harus ada semangat, harus ada aspirasi, ya. Harus punya goals, punya tujuan, cita-cita. Nah, yang kedua diimbangi dengan kemampuan kalian, ya. Nah, kemampuan kalian baik fisik, ya, minat, bakat, ya, kemampuan mental dan seterusnya yang tadi Ibu sampaikan. Kondisi siswa kalian, kesehatan kalian, ya, kesehatan jasmani dan rohani, dan juga keadaan lingkungan. Kemudian unsur dinamis dan pengajaran, ya, dan terakhir yaitu upaya guru dalam pengajaran siswa. Nah, di sini kita mengupayakan pembelajaran tetap berjalan yaitu dengan melalui daring. Dan perangkat yang kita gunakan yaitu apa, Nak? Perangkat yang kita gunakan adalah, ya, Microsoft, ya, 365, ya, dan kita semua kalian sudah masuk di Teams, ya, di masing-masing mata pelajaran. Oke, di sini ada tips sukses untuk melakukan kegiatan belajar secara daring, ya. Yang pertama yaitu kita harus gembira. Nah, ya, jangan stres, ya. Pastikan kita sudah paham dengan cara mengoperasikan alat teknologi, baik itu laptop, komputer maupun gadget yang kita gunakan, ya. Kemudian lagi, apapun tantangan Anda, ya, menerima dengan baik tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sama, ya. Oke, selanjutnya itu fokus, ya, dan kuatkan pada subjek pelajaran yang dapat diikuti. Jadi fokus kalian itu. Oke, selanjutnya itu kiat agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik. Apa saja, ya? Yang pertama itu diatur waktu belajar kalian, ya, diatur waktunya. Dan kita di sini kalau untuk daring kita lakukan dari jam 9 sampai zuhur, ya, bahkan ada yang setelah zuhur bisa dilanjutkan lagi.
ya maksimal itu ba'da zuhur. Kita udah selesai daring. Ya, di sini supaya diupayakan tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Ini ada poin tersendiri dari guru-guru kalian. Carilah tempat yang nyaman, ya betul, yang tidak terlalu bising, ya supaya kalian bisa fokus. Ya, tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Nah, kalian bisa mencari tempat seperti sudut rumah yang nyaman. Pokoknya yang membuat yang kalian merasa nyaman di mana di rumah untuk melakukan daring. Oke, kemudian siapkan perangkat yang dibutuhkan. Ya, sudah pasti ya. Kalau tidak ada perangkat, tidak mungkin bisa melakukan pembelajaran daring. Ya, perangkat yang dibutuhkan apa itu? Apakah laptop ya, apakah gadget ya, itu harus terhubung dengan masing-masing dari perangkat tersebut. Oke, kemudian ada komunikasi ya dengan guru dan teman belajar. Meskipun belajar melalui daring bukan berarti kalian bebas dan bersantai menunda tugas yang diberikan. Karena dengan memberikan atau melakukan tugas tepat waktu, kalian akan dapat poin tersendiri dari masing-masing guru mata pelajaran. Oke, itu saja ya. Tetap semangat meskipun pembelajaran kita lewat daring, tapi kita tetap semangat ya, karena bukan kalian saja ya, bukan kita saja yang melakukan hal ini, tapi juga beberapa sekolah dan beberapa negara pun melakukan pembelajaran lewat online atau daring. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa ya 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menggunakan masker. Itu saja dari Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.